بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum, bapak-bapak yang saya muliakan, ummahat yang hadir. Semoga Allah Ta'ala berkahi hidup kita, perjalanan kita, anak-anak dan keluarga besar kita. Amin ya rabbal alamin. Hidup ini yang paling penting dicari berkahnya. Punya anak berkah, punya harta berkah, punya ilmu juga berkah. Kalau barokahnya ilmu itu apa, Pak? Kalau ilmu itu baru disebut berkah itu gimana? Terus Al-Imam Az-Zarnuji menyebutkan rahimahullah ta'ala, barokahnya ilmu itu ada dua. Satu dengan diamalkan, dua dengan diajarkan. Jadi mudah-mudahan kita dapatkan ilmu yang barokah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang akidah dan manhaj. Ada yang ingat bulan lalu, bukan bulan lalu, 2 pekan yang lalu? Itu tuh bulan lalu. Iya. Pembahasan kita tentang apa? Inilah kalau tak bawa kitab itu. Apa pembahasan kita bulan lalu? Bapak tengok mana banyak kitab yang Bapak bawa daripada kitab saya. Saya bawa buku berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, Pak. Laptop lagi, tablet lagi. Baca itu. Jadi banyak baca, banyak tahu, banyak ilmu. Jadi memang harus rajin murajaah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, dan lengkapnya ilmu itu dengan murajaah lagi, ya. Jadi harapan saya kalau udah ngaji seperti ini, ada berkesinambungan terus. Kalau enggak berat, apalagi kalau pembahasannya tentang manhaj. Itu dia. Yang bahasa Indonesia itu Ini yang bahasa Indonesia-nya nanti ini. Jalan golongan selamat. Itu dia. Pak Selamatnya dah hadir? Belum ya? Baik. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kemarin buka di rumahnya belum selesai ini ya? Udah atau belum? Bahas apa kemarin, Pak? Ya. Ada antum ingat? Nama lain selain apa
Wah, betul itu. Nama lain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, itu saya ambil dari kitab Kun Salafiyan 'alal Jaddah kemarin itu. Baik. Kemudian saya membahas apa lagi selain itu? Awalnya bukan itu sebenarnya. Al-Firqatun Najiyah. Apa itu Al-Firqatun Najiyah? Ya? Apa artinya? Masih ingat nggak? Golongan yang selamat. Kita mau selamat nggak, Pak? Wah, itu dia. Jadi karena mau selamat ini kita belajar ini, ya. Maka saya sudah sebutkan bahwa ternyata ada golongan yang selamat dan ada golongan yang tidak selamat. Tapi insya Allah takkan kita perdalam lagi. Dan perlu diingat bahwa al-firqatun najiyah, golongan selamat di sini selamatnya di mana? Dan judul kitab yang kita baca ini adalah Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah. Minhaj atau manhaj. Saya sudah terangkan manhaj enggak sebelumnya? Apa itu manhaj? Itu jalan yang jelas terang. Ini dia. Dah. Sekarang apa perbedaan al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah? Al-firqatun najiyah, golongan selamatnya sampai ke akhirat. Dan secara khusus para ulama juga menyebutkan an-najiyahnya ini di hari akhirat kelak. Dan al-mansurahnya di dunia ini. Ya, al-mansurahnya adalah di dunia ini berdasarkan hadis la tazalu, ya, min ummati ummatun qa'imun, atau dalam lafaz lain la yazalu min ummati ummatun qa'imatun bi amrillah la yadurruhum man kadzdzabahum wala man khadzalahum hatta ya'ti amrullah wa hum 'ala dzalik. Senantiasa ada golongan umat ini yang senantiasa berdiri kokoh di atas petunjuk Allah, perintah Allah. Tidak ada yang memberikan mubarak pada mereka. Ya, orang-orang yang mendustai mereka, orang-orang yang mengkhianati mereka, orang-orang yang mencela mereka sampai datang ketetapan Allah. Mereka ditolong di dunia. Jadi yang saya inginkan penjelasan ini adalah makna firqatun najiyah. An-najiyahnya di akhirat, al-mansurahnya di dunia. Dan nama lain dari Ahlussunnah adalah al-firqatun najiyah dan juga at-ta'ifah al-mansurah. Baik. Ikhwati fillah, Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita mau bertanya lagi. Apa pentingnya kita bahas ini? Sebenarnya pembahasan kita kemarin juga sudah. Tapi apa kepentingan kita bahas ini? Dan ini perlu kita ulang-ulang terus, agar kita betul-betul memahami betapa pentingnya memahami akidah Ahlussunnati wal Jamaah di akhir zaman ini. Dan betapa urgennya istiqamah di atas akidah dan manhajus salaf ini. Bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa kira-kira? Menyelamatkan manusia ini minadh-dhulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dan jahiliyah itu ternyata masailnya hari ini masih ada atau kembali ada. Maka inilah yang disebut dengan fitnah. Dan fitnah itu luar biasa. Dan saya sengaja bawa satu kitab tadi berjudul Al-Fitnah wa atharuha al-mudammiratu
mauqiful muslimi minha wa turuqut tathabbuti fiha. Ini fitnah dan pengaruhnya yang menghancurkan umat ini, yang membahayakan umat ini. Kita hidup di zaman, bukan di zamannya Nabi lagi, Pak. Kita hidup di zaman yang luar biasa fitnah ini tersebar. Dan Rasul sudah sebutkan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil murlim yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Coba apa bayangkan ini. Bersegeralah kalian untuk beramal, kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, di saat-saat fitnah terjadi bagaikan malam gelap gulita. Seperti apa malam gelap gulita, Pak? Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin kelam, tak tampak ada cahaya. Saking dahsyatnya fitnah itu digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang dikala pagi dia beriman, wa yumsi kafira, dikala sore dia menjadi kafir. Ini kabar Nabi, Pak. Dan ini bakal terjadi. Orang dikala sore beriman, di saat pagi dia menjadi kafir. Keyakinannya berubah. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia ini. Saking dahsyatnya fitnah itu datang. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan lebih detail, dan saya pertama kali mendapatkan penjelasan ini secara detail, gamblang, jelas, dan seringkali membuat air mata saya menetes ketika mendengarkan penjelasan ini di hadapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala dalam Daurah Kitabul Fitan dari Sahih Muslim. Saat itulah hati saya betul-betul merasakan, inilah jalan hidup yang betul-betul hak dan menenteramkan hati. Di saat saya sudah malang melintang rasanya, alhamdulillah Allah pertemukan hidayah jumpa para ulama Rabbani. Sulaiman Ar-Ruhaili ini salah seorang ulama, Masya Allah. Beliau ngajar di Masjid Nabawi, ngajar di Universitas Islam Madinah. Ajib, bahasanya bagus, uraiannya jelas. Beliau punya rekaman, punya kitab syarah, ya, berasal dari rekaman kajian beliau, Kitabul Fitan dari Sahih Muslim, dan beliau pernah buat dengan para doa, dan waktu itu saya hadir di, seingat saya 2017 di Kota Batu di Malang, saya hadir waktu itu. Bapak coba bayangkan hadis ini. Di dalam Sahih Muslim tersebut, saya ingin sebelum bahas lebih dalam lagi mengingatkan kita betapa pentingnya mengkaji manhaj. Kajian yang lalu sudah saya ingatkan juga, tapi terus berulang-ulang. Karena Rasulullah SAW pernah memberikan muhadharah, Pak, sejak pagi sampai malam, dan diulangnya lagi terus menerus. Dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Nabi SAW naik satu bangunan dari bangunan, ya, yang tinggi di kota Madinah. Faqala, lalu Nabi berkata, hal tarawna ma ara, apakah kalian melihat apa yang sedang saya lihat? Qalu la, mereka para sahabat menjawab tidak. Itu di antara mukjizat Nabi. Lalu Nabi mengatakan,
Qala fa inni la ara mawaqi'al fitani khilala buyutikum kama waqi'il qabr. Ini kalau kita resapi merinding kita, Pak. Sesungguhnya aku, kata Nabi, la ara. Dulu kami ngaji di pondok, Pak. Lam ini namanya lam taukid. La ara, betul-betul, sungguh-sungguh aku melihat tempat fitnah itu, di tempat turunnya fitnah itu di sela-sela rumah kalian, kama waqi'il qadr, seperti tempat turunnya hujan, seperti turunnya hujan. Tunggu izin Nabi. Dan bayangkan Nabi masih hidup, fitnah itu sudah turun. Para sahabat abarru hadhil ummati quluban, orang yang paling baik hatinya di kalangan manusia ini adalah para sahabat, sebagaimana disebutkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nabi masih ada. Orang yang terbaik hatinya di kalangan umat ini di sela-sela rumah mereka lah turunnya fitnah itu bagaikan turunnya hujan. Dan para ulama menyebutkan turun hujan itu, Pak, merata di sela-sela rumah. Itu menunjukkan bahwa fitnah itu teramat sangat dahsyat. Baik di tengah-tengah orang yang baik atau di tengah orang-orang yang buruk. Jangan pernah merasa aman dari fitnah. Tapi apa yang dimaksud dengan fitnah itu, Pak? Kalau dalam bahasa agama kita. Kalau dalam bahasa apa namanya? Bahasa Indonesia fitnah itu apa? Iya, difitnah. Itu aja. Itu betul juga fitnah itu. Tapi fitnah dalam bahasa agama kita adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah. Nah, itu dia. Jadi segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah ini disebut fitnah, dan fitnah itu terbagi dua, fitnah tu syubhat dan fitnah tu syahwat. Fitnah rancu, tak jelas. Memahami din ini, kebenaran ini, tayantan tak. Dan fitnah tu syahwat. Merasa aman tak kita, Pak? Jangan pernah merasa aman. Fitnah ini betul-betul dahsyat datangnya. La ilaha illallah. Makanya dalam kitab sahih ini ada satu bab, fitnah itu kamaujil bahar, bagaikan air laut, Pak. Maka saya sering mengatakan bahwa fitnah itu lebih dahsyat dari badai tsunami. Karena badai tsunami hanya memporak-porandakan bumi Aceh, Sri Lanka, sekitarnya. Tapi badai fitnah, syahwat dan syubhat memporak-porandakan sampai ke kaki-kaki gunung, di rumah-rumah dan kamar-kamar kaum muslimin. La ilaha illallah. Nah, itu sebabnya, Pak. Ditambah lagi kabar Nabi tercinta bagaimana umat ini akan menyimpang, akan rusak dengan sebab dahsyatnya gangguan dari pihak-pihak luar. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Dikhawatirkan umat-umat yang lain akan mengerumuni kalian sebagaimana orang-orang mengerumuni makanan menuju nampan tempat makan itu. Faqala qail, ada yang bertanya ketika itu, min qillatin nahnu yawma idzin, apakah karena sebabnya hari itu kami sedikit, wahai Rasulullah? Qala,
Rasul mengatakan, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan ketika itu kalian banyak, tetapi walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sail. Namun sayang ketika itu kalian bagaikan buih. Bagaikan buih di lautan, Pak. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan betul-betul Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut terhadap kalian. Tidak ada takut mereka lagi. Wala yakdifanna fi qulubikumul wahn. Dan akan ditimpakan ke dalam hati kalian penyakit wahn. Apa itu penyakit wahan? Qila wa mal wahnu ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini fitnah kan? La ilaha illallah. Dan pembahasan tentang ini cukuplah menjadi peringatan besar bagi kita, di mana Rasul sudah menyebutkan di dalam Sahih Muslim juga, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Dalam lafaz Muslim la taba'tumuhu. Kunna, dalam lafaz ini lataba'tumuhu, sungguh kalian akan mengikuti gaya-gaya hidup sunana man kana qablakum, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sekiranya mereka masuk ke lubang bab, kalian juga akan masuk ke lubang bab. Kami bertanya, ya Rasulullah, al-Yahudu wan Nasara, apakah orang-orang yang kami ikuti itu orang yang sebelum kami itu Yahudi dan Nasara? Qala faman, kalau bukan mereka siapa lagi? La ilaha illallah. Kadang tanpa sadar terjerumus kita. Dan yang lebih celaka lagi, ternyata adanya sesuatu yang membuat fitnah, syubhat itu makin dahsyat. Kalau tadi kita sebutkan adanya pihak-pihak luar yang menghancurkan umat ini, yang merusak umat ini, ternyata juga ada dari dalam yang merusak umat ini. La ilaha illallah. Ada dari dalam orang-orang yang merusak umat ini, Pak. Maka saya anjurkan antum membeli buku-buku yang terkait dengan ini. Ini contohnya nih. Telah datang zamannya. Ini. Atau buku mana lagi? Ya ini. Ini yang telah datang zamannya. Sehingga tampak kita jalan hidup. Coba dengarkan hadis yang mulia ini, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan kepada kita dengan jelas. Dan di sini pentingnya kita memahami dan istiqamah, berpegang teguh dengan manhaj firqatin najiyah itu. Innakumul yawma fi zamanin kathirin ulama'uhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, kata beliau, sesungguhnya kalian hidup di zaman banyak para ulama'nya. Qalilin khutaba'uhu, sedikit orang yang pandai ngomong, khatibnya sedikit, yang pandai bicara sedikit. Man taraka usyra ma ya'rifu faqad hawa, barang siapa yang meninggalkan 1/10 dari apa yang telah ia ketahui dari urusan agamanya, maka sungguh ia telah mengikuti hawa nafsu. Wa ya'ti min ba'du zamanun katsirun khutaba'uhu,
dan akan datang masanya sepeninggalan kita. Satu zaman yang banyak orang-orang khutbah, pandai ngomong, pandai bicara, jago ceramah, memukau, terkenal di YouTube. Qalilun ulama'uhu, tapi sedikit ahli ilmunya, para ulama'nya. La ilaha illallah. Nah sekarang coba kita renungkan. Dan Rasul juga menyebutkan manistamsaka bi usyri ma ya'rifu faqad naja. Barang siapa yang berpegang dengan 1/10 dari apa yang telah ia ketahui dari agamanya, maka sungguh ia telah selamat. 1/10-nya. Saking dasar. Baik. Sekarang coba kita merenung, siapa sih ulamanya kita di tempat, di daerah kita nih? Sekian jarak kilometer ada enggak ulamanya? Ahli ilmunya? Ataukah yang hanya khutbah saja? Orang-orang yang jago khutbah doang? La ilaha illallah. Nah, di sini Pak, permasalahan sehingga menuntut kita untuk betul-betul jangan sampai saya terjerumus ke dalam hanya terpukau dengan orang-orang atau masyarakat, ya. Kita terpukau dengan orang-orang yang hanya terkenal. Bahaya. Bahkan Rasul juga menyebutkan inna nasan min ummati yashrabuna al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Sesungguhnya manusia nanti di kalangan umatku meminum khamar dan mereka menamakannya bukan dengan khamar. Bukan khamar lagi tapi asoka. Apa nama lainnya itu, Pak? Itulah. Termasuk juga sekarang riba dinamakan dengan apa? Bunga. Bayangkan. Ini bukti-bukti ya. Maka wajar Rasul menyebutkan. Apa kata Nabi tercinta? Sayakunu fi akhiri ummati. Akan ada pada akhir umatku unasun, manusia-manusia, yuhaddithunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Di mana mereka membicarakan perkara agama yang tidak kalian dengar dan tidak pula bapak kalian. Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Nah, makanya sekarang jangan sampai kita ini terjerumus kepada perkara itu. Baik. Bahkan Pak, dengan tegas lagi Nabi menyebutkan ya, dalam riwayat lain, ya'ti fi akhir zaman qaumun hudatha'ul asnan sufaha'ul ahlam yaquluna min ghairi qaulil bariyah. Kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada akhir zaman satu kaum yang muda-muda usianya dan lemah akalnya. Mereka mengucapkan dari perkataan sebaik-baik makhluk, ya. Dan firman Allah, tetapi mereka ini apa? Yamrukuna minal Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka meleset keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Berarti ada orang-orang yang memang apa? Mereka itu keluar dari agama, meleset dari agama ini. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Saya berharap sekali antum beli buku ini. Ini di antara buku penting saya rasakan. Ya, betul-betul beli buku ini. Telah datang zamannya.
Ini zaman kita. Dan nampak dia, dan datang zamannya. Bahaya sekali. Sehingga kita betul-betul menjaga diri kita, menjaga keyakinan kita. Bahkan saya akan bacakan lagi hadis di mana pentingnya sekarang untuk memahami manhaj ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, akan ada orang-orang di akhir zaman ini di mana mereka sesat, dan tak cukup hanya itu, ternyata mereka juga menyesatkan umat. La ilaha illallah. Mereka tidak hanya sesat, tetapi juga menyesatkan umat. Apa kata Nabi tercinta? Innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu tiba-tiba, langsung dicabut begitu saja dari manusia ini. Tetapi walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah cabut ilmu dengan diwafatkannya para ulama. Lalu ketika para ulama tidak ada, hatta idza lam yatruk aliman, manakala tidak ada lagi tertinggal seorang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Manusia mengambil pemimpin-pemimpin yang jahil. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Ini dia. Lalu mereka tanya orang-orang jahil itu. Lalu dia memberikan fatwa. Mereka sesat, lalu menyesatkan manusia ini. La ilaha illallah. Kan jelas. Baik. Dan sekarang coba kita baca kitab ini lagi, Pak. Al-Firqatun Najiyah. Saya dah banyak membawakan hadis-hadis. Itu Nabi yang sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah diucapkan Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan akan terjadi. La ilaha illallah. Baik. Belum ada yang punya buku? InsyaAllah saya saja. Fahadha buhuthun muhimmatun wa mutanawwi'atun. Ini adalah pembahasan-pembahasan urgent, penting dan bermacam-macam. Tad'ul muslimina ila aqidati tauhidil khalis. Mengajak kaum muslimin kepada akidah tauhid yang murni. Wal ibtiadi 'an asy-syirki alladhi intashara madhahiruhu fi aktsaril biladil islamiyah. Dan mengajak untuk menjauhi kesyirikan yang telah tersebar, sudah nampak di kebanyakan negara-negara Islam. Wa huwa sababu halaki umamis sabiqah. Itulah sebab kehancuran umat sebelum kita. Wa sababu syaqa'il alamin mu'asir, dan sebab rusaknya alam belakangan ini. Wala siyamal alamul islami, terutama negara-negara Islam, alam Islami. Wa ma yulaqihi minal masaib wan nakabati wal hurubi wal fitani wa ghairiha. Dan apa yang menimpa mereka berupa musibah, malapetaka, ya, peperangan, fitnah dan selainnya. Wa hadhihi buhuthun, wahadihil buhusu, pembahasan ini, wal mawadi'u tubayyin aidan manhaja wa aqidat al-firqatin najiyah. Pembahasan ini dan materi ini menjelaskan juga tentang manhaj dan akidah firqah an-najiyah, wa ta'ifah al-mansurah, dan kelompok yang ditolong, al-waridati fil haditsin nabawi, yang datang dalam hadis nabawi. Litunira
at-tariqal lil alamin, untuk menerangi jalan kebenaran terhadap alam ini, hatta yakunu minan najina wal mansurina insyaallah, hingga mereka termasuk golongan orang-orang yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah insyaallah. Wallahu as'alu an yanfa'a bihal muslimina, saya berharap ini bermanfaat buat kaum muslimin, wa yaj'aluha khalisatan liwajhihil karim, dan saya berharap mudah-mudahan ini ikhlas mengharapkan wajah Allah yang maha mulia. Muhammad bin Jabal Zainun. Kemudian Syekh melanjutkan, al-firqatun najiyah, firqa'an najiyah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-103. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, hablullah, tali Allah, wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Jadi berpegang teguh dengan hablullah adalah wajib, karena asal dalam perintah adalah wajib. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Bercerai-berai dari kebenaran. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka ayat ini menjadi dalil wajibnya kita berpegang teguh dengan firqah an-najiyah, dengan ahlus sunnati wal jamaah. Baik. Dan pembahasan ini Syekh nampaknya mengetengahkan dalil-dalil wajibnya kita berpegang teguh dengan golongan yang selamat ini. Dan ada satu buku yang bagus, betul-betul kita rekomendasikan dan direkomendasikan oleh para ahli ilmu untuk membacanya, terutama yang tidak bisa bahasa Indonesia. Ya, nah, ini dia bukunya, Mulia dengan Manhaj Salaf, yang tadi karya Ustazuna Abdul Hakim hafizallahu ta'ala, dan ini karya Ustazuna Yazid bin Abdul Qadir Jawaz hafizallahu ta'ala. Beliau membawakan dalam buku beliau ini. Di rumah ada buku nggak? Ada sikit. Nah, kayak gini ini buku yang baca dulu. Nah, saya ini malang melintang Pak. Ya, tahu saya apa, pencarian jati diri saya bukan ikut-ikut ngaji, betul-betul mencari. Ini diantaranya yang saya tahu luar biasa. Baik, di sini beliau membawakan dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah yang wajib diikuti oleh kaum muslimin, sejak halaman 55 sampai 160. Berapa halaman tuh? Menghitungnya udah pusing pada 100 halaman lebih. Beliau bawakan dalil sejak mulai dari kalamullah, firman Allah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian perkataan para ulama salaf, kewajiban berpegang teguh dengan manhaj salaf atau ahlus sunnah wal jamaah. Dan sini Syekh juga membawakan itu. Baik, makanya saya mengatakan kalau ingin memperdalam lagi tentang bab ini, maka sangat saya rekomendasikan dan senantiasa disarankan oleh guru-guru kita untuk membaca kitab yang seperti ini. Baik, itu ayat yang pertama, berpegang teguh dengan hablullah. Hablullah itu agama Allah, ya, tauhid, sunnah Nabi. Kemudian Syekh membawakan firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat ke-31, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin. Seperti apa mereka? Minal ladzina farraqu dinahum, di mana mereka memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan, wakanu syi'an. Jangan kita pecah-pecah agama nih Pak, sehingga menjadi beberapa golongan. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana mereka
Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dalam bahasa yang populer, jangan berhizib-hizib, berbangga dengan golongan kita. Makanya Ahlussunnah tak ada bendera-benderanya, tidak ada atribut-atributnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ayat yang kedua ini, jangan sampai kita seperti orang musyrikin yang mereka mengkotak-kotak, memecah belah agama mereka hingga mereka wakanu syi'an, mereka bergulung-gulungan, berkelompok-kelompok, di mana masing-masing merasa bangga dengan kelompok mereka. Baik. Kemudian Syekh membawakan firman Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Usikum bittaqwallahi." Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wat ta'ah, dengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun, sekalipun yang memerintahkan kalian adalah budak hitam, budak dari negeri Habasyah. Dan ini hadis yang disebut dengan hadis wasiatul muwaddi'in, wasiat orang yang akan berpisah. Karena hadis yang mulia ini awalnya dan ini dalam Arba'in An-Nawawiyah ada, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat kepada kami, memberikan mau'izah kepada kami. Dan ternyata nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sembarangan nasihat, tapi nasihat ini adalah nasihat yang betul-betul membekas di dada para sahabat. Sehingga diriwayatkan bahwa wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami, mau'izatan balighatan, dengan nasihat yang betul-betul kuat, dalam. Faqala rajulun, ya Rasulullah, ada seorang yang berkata, dalam lafaz lain, mau'izatan wajilat minhal qulub, sebuah nasihat yang membuat hati menjadi ciut, tergugah hati mereka. Wa dharafat minhal uyun, berlinang air mata. Coba Bapak renungi, dalami dulu hadis ini. Wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub. Rasul memberikan nasihat kepada kami, akan satu nasihat yang membuat hati menjadi ciut, berlinang air mata. Faqala faqulna ya Rasulullah ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang akan berpisah. Kira-kira orang yang berpisah kasih nasihat gimana kira-kira tuh Pak? Ya pisah lagi, tidak akan berjumpa lagi. Famada ta'hadu ilaina, dalam lafaz lain, fausina, berikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Apa? Berikan nasihat kepada kami ya Rasulullah, wasiat kepada kami. Famada ta'hadu ilaina, berikan apa wasiatmu pada kami ya Rasulullah, beri kami wasiat. Maka Rasul pun mengatakan, usikum bisam'i wa ta'ah, saya wasiatkan kepada kalian untuk dengar dan taat, ya. Sekalipun yang memerintahkan kalian adalah budak dari negeri Habasyah. Dan yang ingin saya tekankan sekarang, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapapun di antara kalian yang hidup setelah peninggalanku, yang berumur panjang setelah sepeninggalanku, fasayarah tilafan katsira, sungguh dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Dia akan melihat perbedaan yang sangat banyak. Ini Rasul yang sebut. Terbukti tidak sekarang sabda Nabi tercinta ini? Luar biasa terbukti.
Apa solusinya ketika itu? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Maka ketika itu peganglah sunnahku dan sunnah para khulafaku yang mendapat petunjuk. Yang apa? Para khalifaku ar-rasyidin al-mahdiin, yang mendapat ar-rasyidin yang cerdas dan mendapat petunjuk. Yang terbimbing, mereka mendapat petunjuk. Tamassaku biha, pegang teguh sunnah itu, wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru. Sesungguhnya fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sesungguhnya setiap perkara yang baru dalam agama ini adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap sesat itu diancam dengan neraka. Hadis ini adalah hadis yang masyhur, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Baik. Rasul sudah sebutkan, Pak. Seakan-akan Rasul memberikan wasiat perpisahan. Rasul kan meninggalkan umatnya. Apa wasiat engkau kepada kami ya Rasulullah? Siapapun di antara kalian nanti berumur panjang, akan kalian tengok nanti perbedaan pendapat umat yang sangat banyak. Terbukti. Ketika itu pegang sunnahku dan sunnah para sahabatku. Gigit sunnah itu dengan gigi geraham. Rasul menyebutkan sunnahku dan khulafa'ur rasyidin. Jadi tamassaku biha, dua di sini sebutkan, tapi Rasul menyebutkan pegang teguh biha. Rasul tidak menggunakan lafaz bihima. Artinya apa? Sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Para sahabat tidak berdiri sendiri. Para sahabat mengikuti sunnahnya Nabi. Abdu 'alaiha, pegang teguh, gigit dengan gigi geraham. Kalau gigi depan, Pak, sekali goyang patah dia. Gigit dengan gigi geraham. Makanya kalau ada orang kesakitan, Pak, itu gigitlah kain dengan gigi geraham. Tidak terasa lagi sakitnya. Jadi memegang teguh sunnah ini isyarat, Pak, betul-betul sakit. Akan datang kata Rasulullah di akhir zaman, orang-orang yang memegang teguh sunnah ini kalqabidi 'alal jamr, bagaikan menggenggam bara api. Sakit, Pak, berat. Ini dah isyarat beratnya. Maka solusinya jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung payah. Gigit dengan gigi geraham. Kalau tidak menderita batin dibuatnya. Kadang ada orang undang kita, Mas, besok datang acara tahlilan rumah saya, Mas. Acara apa ini 1000 berapa hari? 7 hari si fulan, si anan. Kalau tanggung-tanggung kita, Pak, ditolak, segan tak ditolak. Ini pula yang terjadi. Tapi kalau udah nampak orang digigit sunnah tuh dengan gigi geraham, Pak, jangan tanggung-tanggung. Orang segan lagi, tak berani lagi, aman. Jadi orang yang separuh-separuh memegang sunnah tuh pusing dia tuh. Coba aja tengok-tengok. Kalau nggak percaya, nggak nampak, nggak berani. Itulah menderita batinnya, tak pergi acara-acaranya, segan pergi, tak sesuai petunjuk Nabi. Apa caranya? Maka Nabi sudah sebut jangan tanggung-tanggung. Kalau gigit di depan tuh, Pak, digoyang patah ya. Gigit dengan gigi geraham, sakit tapi hilang sakitnya. Itu dia. Dan kita betul-betul merasakan ini, Pak. Tidak ada. Kadang misalkan dalam perkara yang haram aja, misalkan salaman laki-laki perempuan, Pak, Assalamualaikum, orang nak salam, Pak, makcik-makcik itu, bude-bude kita, bule. Apa caranya tuh, Pak? Apa caranya? Tak salam, segan. Salam, kata Nabi, la ayyut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadidin khairul lahu ayyamus samra'atan la tahillu lahu, atau kama qala Rasulullah SAW. Kepala salah seorang kalian lebih elok ditusuk-tusuk dengan jarum ketimbang dia menyentuh perempuan yang bukan halal baginya. Apa caranya?
Saya tak peduli, Pak. Assalamualaikum, makcik saya, makcik, saya tak salam ya. Nah, jangan bilang saya sombong. Kadang-kadang gurau marah-marah lah. Gitu aja. Tapi saya tak marah sama makcik. Nah, ini guraunya. Oh iyalah. Nah, gitu aja dia lagi. Tapi segan-segan apa? Sembunyi-sembunyi. Dicarinya kita, "Yung, sini kau dulu, Nak," katanya. Pusing kepala kita. Gigitnya bukan dengan gigi rahang. Orang kalau kita ngaji itu apa? Oh, lihat orang zikir la ilaha illallah. Nah, gitu. Serak awal-awal baru belajar agama tuh tak ikut. Sekarang ikut dan paham pula sikit. Tuh menderitanya minta ampun tuh. Seakan-akan semasjid itu orang lihat kita aja, padahal orang ngasih dia pula. Itulah pentingnya abdu alaiha bin nawajis tuh, Pak. Digit dengan gigi rahang. Apa peduli kita? Baik. Nah, ini hadis nih. Cukuplah tuh uraiannya. Nah, jadi jangan buat tanggung-tanggung. Kalau masih menderita rasanya batin, Pak. Itu masih tanggung-tanggung tuh. Ya? Saya tidak peduli saya. Saya sudah sebutkan kata Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili as-salafiyun al-uqala. Orang salafi itu cerdas-cerdas. Jangan buat bongak-bongak lagi. Jangan buat bodoh-bodoh lagi. Itu dia. Kita lebih cerdas dari orang. Itu dia. Gini. Itu dia. Makanya tidak peduli. Mau dibilang apa. Nah, kita lebih cerdas. Nanti itu bab itu. Nah, itu sekarang. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan yang dibawakan oleh Syekh di sini, ala wa inna man qablakum min ahli al-kitab iftaraqu ala thintaini wa sab'ina millatan wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73 thintani wa sab'una fi an-nar wa wahidatun fil jannati wa hiya al-jamaah. Ketahuilah sesungguhnya orang sebelum kalian dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini akan terpecah belah, yakni umat ini 73 golongan, 72 tempatnya dalam neraka, satu golongan di dalam sorga, yaitu al-jamaah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Al-Hafiz menggolongkan hadisnya hasan. Diriwayatkan yang lain disebutkan, saya baca dulu. Kulluhum finnar illa millatan wahida ma ana alaihi wa ashabi. Semua mereka di neraka kecuali satu golongan, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang saya berprinsip di atasnya dan para sahabatku. Tidak takut Bapak dengan ancamannya? Ini yang sebut bukan kita, Nabi. Ini luar biasa. Nabi yang sebutkan terancam dengan neraka. Dan hadis tentang ini banyak sekali. Yang lafaznya banyaknya ada sedikit perbedaan lafaznya. Ada beberapa perbedaan lafaz yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam perkara ini, tapi intinya sama. Umat Nasara berpecah belah menjadi berapa? Ahli kitab 72 golongan. Tetapi ada hadis-hadis lain yang menjelaskan perkara ini, ya. Seperti dalam sabda Nabi SAW, iftarqatin nasara ala thintaini, orang-orang Nasrani berpecah belah menjadi 71 golongan, ya. Kemudian orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan.
Saya ulangi lagi, saya terbalik. Iftaraqatil yahudu ala ihda wa aw thintaini wa sab'ina firqatan. Umat Yahudi berpecah belah menjadi 72 golongan. 71 golongan, tapi ada juga lafaz aw thintaini wa sab'ina firqatan, atau 72 golongan. Wa taftarikun nasara ala ihda wa thintai aw thintaini firqatan. 71 golongan atau 72 golongan. Nah, ini. Wa taftariku ummati ala 73 firqatan. Dan ini yang menjadi syahidnya kita. Dan umatku berpecah belah. Dalam lafaz lain, la taftariqanna. Dalam lafaz lain, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la taftariqanna ummati ala 73 firqatan. Ini camkan hadis yang mulia. Dan demi jiwa Muhammad berada di tangan Allah, sungguh akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. La ilaha illallah. Kullum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, al-jamaah, mereka adalah jamaah. Jadi terancam dengan neraka. Ini jelas. Baik, saya baca dulu dan saya nanti mau sedikit lagi tentang ini. Saya ingin menjelaskan tentang mana betul yang 73. Apa nih pemahamannya, Pak? Memahami seperti ini seperti apa? 73 golongan. Hanya satu yang selamat. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka 73 golongan ini masih termasuk umatku. La taftariqanna ummati. Sungguh betul-betul berpecah belah umatku. Umat Muhammad, Pak, bukan umat yang lain. Maka kalau seperti itu timbul pertanyaan atau pembahasan kita, mereka mengaku Islam. Mereka mengaku Islam. Lalu orang yang diakui Islam itu seperti apa aja sih? Apa definisinya? Umat Islam ini 73 golongan nih, ha? Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semua mereka terancam dengan neraka kecuali satu golongan. Kalau begitu pertanyaan kita, siapa betul yang diakui orang Islam itu seperti apa? Para ulama panjang menjelaskan perkara ini. Namun di antara pembahasan yang dibahas oleh ahli ilmu, ya, dalam satu kitab yang terkait tentang al-firaq ini, al-farqu bain al-firaq, dijelaskan bahwa umat Islam, siapa yang mengakui alam ini makhluk, mengakui keesaan pencipta, ia sudah ada sejak dulu kala. Seperti itu juga dengan sifat-sifat keadilan dan hikmahnya. Menafikan kesamaan bagi Allah, mengakui kenabian dan risalah Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia, mendukung syariatnya, mengakui semua yang berasal darinya benar adanya, mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, mengakui Ka'bah sebagai kiblat yang salat wajib menghadap ke sana. Siapapun yang mengakui semua ini tanpa dikotori oleh bid'ah yang menjurus kepada kafiran, berarti ia adalah seorang muslim. Selesai. Berarti sekarang masyarakat, orang-orang banyak itu muslim. Jadi yang
73 golongan inilah dia. Kan yang kita sebutkan dari tadi itu, orang akui. Kan kadang-kadang kan yang paling penting tuh kiblat kita sama. Salat kita masih salat 5 waktu. Apalagi? Kitab kita Al-Quran. Nabi kita sama-sama Nabi Muhammad. Terus apa lagi katanya? Betul nih, Islam. Umat Nabi Muhammad itu, Pak. Dan umat Nabi Muhammad yang seperti inilah, kata Nabi, itu berpecah belah menjadi 73 golongan itu. Terus kan, kulluhum finnar. Yang jadi masalah itu sabda Nabi ini, semua mereka terancam dengan neraka. Nah, kan bahaya ini. Illa millatan wahidah. Tapi saya perlu ingatkan bahwa tidak boleh kita mentakyin kamu neraka, tidak boleh. Karena mengkafirkan orang itu kalau tidak tepat, balik kepada kita dia. Sekarang timbul pertanyaan kita. Bagaimana cara para ulama menentukan 73 golongan itu, Pak? Tiga golongan itu, Pak, itu tidak disebutkan oleh Nabi pula mana-mana dia. Berbeda sikap para ulama nanti dalam menilainya, pendapat dan pandangan mereka. Akhirnya mereka berijtihad bagaimana cara menentukan apakah dia termasuk 72 golongan atau yang satunya, kulluhum finnarnya atau millatan wahidahnya. Maka ada 3 cara. Ini penting nih, untuk menentukan masuk ke firqah kah atau millatan wahidah. Dalam bahasa lain, cara menentukan satu golongan itu ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah, atau cara menilai seseorang itu ahlus sunnah atau tidak ahlus sunnah. Nah, ini penting, Pak. Satu, para ulama melihat usulul furuq mereka. Apa itu usulul furuq? Asal usul firqah sesat di dalam Islam ini. Biang keroknya. Biang apa lagi? Kalau bahasa kami dilipat ke sana Indo ongkang. Bahasa apa ada, Pak? Masih ada sih kok. Baik, itu Indo ongkang itu. Usulul firaq, kelompok-kelompok besar yang sesat. Kalau mereka terjerumus pemahamannya seperti kelompok-kelompok biang keroknya itu, biang keladinya itu, wah itu bahaya kan? Terjeratlah dia ke dalam 72 golongan itu. Timbul pertanyaan, usulul firaq atau asal usul terbitnya perpecahan, bid'ah, kesesatan itu mana saja orangnya, mana saja kelompoknya. Kata para ulama ada 4 macam. Pertama, sekte Rafidah, Ar-Rawafid atau Syiah. Ini pertama. Maka kalau orang tanya apakah mereka itu umat Islam? Umat Islam. Yang kedua, Khawarij. Yang ketiga, Qadariyah. Yang keempat, Murji'ah. 4 golongan ini dah. Dan kan kalau kita bahas secara detail, kita perlu lagi mengkaji seperti apa orang-orang Rafidah, orang-orang Khawarij, orang-orang Qadariyah, orang-orang Murji'ah.
Dan sebagian para ulama memasukkan 2 golongan lagi tambahannya, jadi 6. Yang kelimanya Jahmiyah, yang keenam Jabariyah. Namun sebagian mereka tidak memasukkan ini. Kenapa mereka tidak masukkannya? Karena mereka telah berijtihad bahwa Jahmiyah telah keluar dari al-Islam. Wah. Telah keluar dari al-Islam. Nah, itu dia masalahnya. Tapi baiklah, terjadi perbedaan pendapat para ulama 4 atau 6 ini. Yang pertama, Rafidhah, Rawafid, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, Jahmiyah, dan Jabariyah. Sekarang gini, apa pula tuh Ustaz? Kan pusing juga kepala tuh. Sekarang gini aja, Pak. Saya tidak pernah mendapatkan penjelasan yang detail di mana-mana jemaah perkara seperti ini, melainkan di kalangan para ulama dan duat salafiyin ini. Itulah yang membuat hati saya tenang. Lima ikhtartu manhaj salaf, kenapa saya memilih manhaj salaf? Di sini hati saya tenang berdasarkan ilmu ini. Kalau kita detilkan tentang usul firaq ini, Pak, oh nikmat. Jadi saya betul-betul merasakan pemahaman-pemahaman yang selain dari Ahlussunnah itu memang terjerat, minimal tercipat oleh pemikiran-pemikiran usul firaq ini. Orang yang ngebom itu atau khawarij, minimal tercipat pemikirannya, mudah mengkafirkan penguasa, mudah memandang bahwa negara ini bukan negara Islam. Maka pemimpin kita ini pemimpin yang macam-macam lagi ya, khawarij. Tercipat pemikiran itu. Baik. Enggak sekarang ya kita bahas ini. Tapi kalau mau bahas kajian tentang ini nanti secara mendalam, silakan hadir kajian saya tentang manhaj ini di Masjid Imam Syafi'i di Taluk Kuantan. Memang saya bahas usulus sunnah. Wah, ini masuk dia tuh, usulus sunnah karya Imam Ahmad. Itu pembahasan akidah dan manhaj itu. Sebenarnya pekan kedua hari Sabtu. Kajian itu ada 2 sesi. Sesi 1 ba'da maghrib hari Sabtu pekan kedua. Setelah kemudian kedua lagi ba'da subuh. Tapi sekarang ba'da subuh tuh saya lebih mendasar lagi tentang al-Islam dulu, tentang syubhat, ya, menjawab syubhat orang tentang Islam. Ya, sekarang baru besok permintaannya 1 malam dan subuh itu bahas manhaj. Nah, saya nginap di sana. Nah, itu tentang taib. Itu baru satu cara, Pak, untuk menilai orang itu Ahlussunnah dan Ahlussunnah. Termasuk 72-nya atau gimana? Baru dari usulul firaq. Jadi sebelum saya lanjutkan ke yang keduanya, ternyata memang ada firqah lain yang menisbatkan diri kepada al-Islam. Namun mereka dinyatakan oleh para ulama tidak Islam lagi. Nah, itu nih. Tidak Islam lagi. Dan dalam Al-Farqu Bainal Firaq itu disebutkan bahwa di antaranya Sabaiyah, Bayaniyah, Muiriyah, Harbiyah, Mansuriyah, Janahiyah, dan pemikiran-pemikiran termasuk juga pemahaman reinkarnasi hululiyah itu seperti Hallajiyah, Hallaj. Baik, ini cara pertama nih, Pak. Jadi tentang firaq ini belajarnya apa? Pembahasan akidah. Makanya sekarang di Universitas Madinah itu ada satu jurusan tentang ini, jurusan al-firaq, firqah sesat nih.
Yang jadi para ulama Ahlussunnah itu Pak, tidaklah satu penyimpangan terjadi melainkan mereka tahu akan ada orang yang menjelaskannya. Rasul sendiri sudah menjamin itu. Nah, itu baru cara yang pertama. Cara yang kedua, Pak, mereka melihat dengan usulul bid'ahnya. Apa pula tuh, Ustaz? Usulul bid'ah. Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi itu punya satu kitab yang sungguh sangat bagus, usulul bid'ah, ilmu usulul bid'ah. Ilmu usulul bid'ah. Ilmu kaedah-kaedah penting di dalam memahami bid'ah. Dan beliau dulu makin terkenal dengan kitab usulul bid'ah ini, rahimahullah ta'ala. Apa itu? Para ulama menilai seseorang itu masuk dalam firqah atau tidak melihat kepada kaedah-kaedah bid'ah mereka. Ahlussunnah punya tariqah, inna lirrasihina tariqan. Sesungguhnya orang-orang yang betul manhajnya ini punya tariqah. Dan sesungguhnya orang-orang zaiyin juga punya tariqah, orang yang menyimpang juga punya metode. Metode mereka bukanlah seperti metode Ahlussunnah. Maka ditengok usulul bid'ahnya, usulul bid'ahnya seperti apa. Di antara kitab yang paling bagus dia, ini adalah karya Al-Imam Asy-Syatibi, dan setelahnya kitab Syekh Ali Hasan yang berjudul Usulul Bid'ah. Nah, jadi seperti apa kaedah-kaedahnya? Itu penting. Jadi yang pertama usulul firaq, yang kedua usulul bid'ah. Yang ketiga, Pak, cara melihat seseorang itu atau melihat kelompok itu masuk ke dalam kategori yang mana, maka dilihat alamat atau tanda-tanda ahli bid'ah. Sebab ahli bid'ah itu ada tanda-tandanya. Firqah-firqah sesat itu ada tanda-tandanya. Di antara tandanya pertama berpecah belah. Itu tanda pertama itu. Berpecah belah itu bahaya. Kemudian mengikuti hawa nafsu. Mengambil atau mengikuti ayat-ayat mutasyabihat. Termasuk menolak sunnah dengan Al-Quran. Benci kepada ahlul hadis. Benci kepada ahlul sunnah. Dan di antara tandanya juga memberikan julukan-julukan yang buruk kepada ahlul sunnah. Tidak mau mengikuti manhaj salaf. Di antara tandanya juga mengkafirkan orang yang milisi mereka tanpa dalil, serta berpegang teguh dengan hadis-hadis dhaif, maudhu', dan juga hadis yang tidak ada asal usulnya. Itu tanda-tandanya. Dan mereka sebaliknya menolak hadis-hadis yang sahih. Di antara tandanya mereka mendahulukan akal daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara tandanya kebodohan dalam kebodohan mereka dalam bahasa Arab. Ini nih pentingnya bahasa Arab itu, Pak. Dan kaedah-kaedah dalam menafsirkan Al-Quran. Kebodohan dalam bahasa Arab untuk menafsirkan Al-Quran. Sekarang gini, Pak. Bapak coba cari anak pondok. Kamu pandai tidak bahasa Arab? Coba tanya. Ada berapa pondok ini pamannya di Kuansing, kamu pandai tidak bahasa Arab? Tanyalah tuh, Pak. Tanya sama ustaz-ustaz yang khutbah-khutbah tuh. Ustaz, pandai bahasa Arab baca kitab kuning, Ustaz? Hah, gimana tuh? Saya punya pengalaman, Pak. Ada ustaz itu jago ceramah. Jago dia ceramah, terus dia ini ceramahnya bagus. Lalu waktu itu saya ada bawa syekh. Ada syekh ya, jumpa sama syekh. Akhirnya tak mau dia jumpa dengan syekh ini lagi. Tak mau dia jumpa dengan syekh ini lagi. Mau pergi aja dia lagi. Ya. Lalu dia apa? Dia tanya sama saya. Apa? Gimana cara belajar bahasa Arab katanya. Jadi kadang-kadang kayak gitu lah tuh. Pengalaman itu. Nanti kalau mau belajar bahasa Arab ya harus belajar serius gitu.
Kemudian dan tanda-tanda lain. 3 inilah cara ya, untuk menilai, untuk melihat yang dilakukan dia termasuk 72 atau gimana. Itu cara yang dilakukan oleh para ulama. Terus Ustaz, kalau kami ini apa caranya Ustaz? Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya sajalah sama ahlinya jika kita tidak tahu. Dan dalam bahasa lain para ulama juga menyebutkan orang itu menyimpang dari kapan seseorang itu tidak disebut sebagai ahlus sunnah. Ada 2 Pak. Penting nih. 1, dia menyelisih prinsip-prinsip dasar akidah ahlus sunnah. Itu dia. Yang kedua, dia memang banyak berbuat bid'ah. Ada dia. Dia akidahnya ahlus sunnah katanya. Ya memang kalau kita tanya akidahnya ahlus sunnah, tapi berbuat bid'ah aja hidup dia. Itu dah ahlul bid'ah itu. Nah, jadi orang disebut dengan ahlul bid'ah itu 2 tuh lah. Menyelisih prinsip dasar akidah ahlus sunnah wal jamaah, walaupun dia mengamalkan sunnah. Dia mengamalkan sunnah, sholatnya nampaknya sunnah, macam-macam. Celananya apa namanya, cingkrang. Wih, lu sunnah nih. Wah, enggak di situ lihatnya. Lihatnya di mana? 2 hal yang tadi. 1, menyelisih prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, memang terlalu banyak dia mengamalkan bid'ah. Dia katanya Ahlussunnah juga, banyak kali dia mengamalkan bid'ah. Itu bisa juga tuh. Jadi ahlul bid'ah. Kemudian bid'ahnya, ikhwati fillah barakallahu fikum. Maka di sini 73 ini itu tidak dilihat dari mana? Tidaklah dilihat dari perbedaan fikih. Tidak dilihat dari perbedaan fikih. Bukan dari sisi fikih. Ada umpamanya yang sholat gerak-gerak jari seperti kayak gini. Ada yang biasa saja. Tidak di situ. Itu perbedaan fikhiyah. Yang di kalangan generasi salaf terdahulu juga terjadi perbedaan fikih yang seperti itu. Nah, tapi pada prinsip dasar mereka, seperti perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, usulus sunnah indana. Usul sunnah indana di sisi kami, atamassuku bima kana alaihi ashabun nabi, berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip para sahabat Nabi. Prinsip itulah yang perlu kita pelajari itu. Jadi bukan masalah perbedaan fikhiyah. Kalau makanya Pak, kita harus bersatu, wajib, tapi tidak mesti satu pendapat. Ini penting nih. Saya ulangi, kita mesti bersatu, tapi tidak mesti satu pendapat. Perlu diuraikan juga ucapan ini. Kita mesti bersatu di atas akidah dan manhajus salaf, tapi tidak mesti satu pendapat fikhiyah. Pendapat fikih. Nah, disitulah nanti perbedaan ijtihad dalam fikih itu. Mereka mesti satu pendapat semuanya, tidak bisa Pak. Ada yang mau buat sekolah seperti ini, ada yang mau buat sekolah seperti itu, beda pendapat cara bagaimana berdakwah. Nah, di situ dia. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini udah jam 8 lewat, cuman tak diterangkan, mesti diterangkan butuh waktu. Nah, terlalu saya habiskan dulu poin ini nih. Kemudian kalau mau detail bahas ini ada saatnya nanti, insyaallah. Nah, ini apa namanya, gambaran umumnya ini. Kemudian ikhwati fillah, saya kembali membawakan satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mas'ud, oleh sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi.
Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya. Ya. Summa qala hadhi sabilullahi mustaqiman. Lalu Rasul mengatakan ini jalan Allah yang lurus. Rasul membuat garis lurus dengan tangannya, lurus toh Pak. Inilah jalan Allah yang lurus. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat garis di kiri dan kanannya. Dan Rasul pun membacakan hadis subul, ini jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitanun yad'u ilaihi. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang lainnya. Tidak ada satu tempat pun dari tempat garis-garis yang lain nih. Illa alaihi syaitanun, melainkan ada syaitan yad'u ilaihi, yang menyeru kepadanya. Sekarang gini Pak, setan mengajak kepada kebaikan atau keburukan. Kalau kita tidak tempuh jalan yang lurus tuh, setan memanggil kita. Kalau kita ikuti jalan-jalan yang lain tuh, jalan yang diajak oleh setan. Pernah enggak setan mengajak kepada kebaikan? Mungkinkah bid'ah itu ada yang baik? Kalau begitu ada enggak bid'ah hasanah? Saya ulangi pertanyaannya. Coba Bapak ulang lagi. Nih kan Rasul sudah sebutkan. Ini buat garis lurus nih, Hada sabilullahi, ini adalah jalan Allah mustaqiman yang lurus. Rasul buat lagi jalan-jalan garis di kiri kanannya. Wa khatta khututan an yaminihi wa shimalihi, dibuat di garis kiri dan kanannya. Tsumma qala hadhi subul, ini jalan-jalan yang lain. Laisa minha sabilun, tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan yang lurus ini selain jalan yang lurus ini, illa alaihi syaitanun, melainkan ada syaitan yad'u ilaihi, yang mengajak kepada jalan yang lain itu. Pertanyaannya, ada enggak syaitan mengajak kepada kebaikan? Tidak ada. Kalau memang syaitan tidak ada membawa kepada kebaikan, ada enggak bid'ah yang baik? Makanya bid'ah hasanah dalam agama itu ada atau tidak? Kan nampak ya, pemahamannya begini cara memahaminya Pak. Karena ada jalan syaitan yang mengajak kepada keburukan. Tidak pernah ada syaitan cerita mengajak kita ke surga, kebaikan dada. Tidak pernah ada. Tapi kan ada bid'ah hasanah Ustaz. Kalau dalam urusan dunia, perkara-perkara baru secara bahasa, itu silahkan. Kuntum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Namun dalam masalah agama, makanya Pak, kalau seperti itu caranya, kita kan ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Cuman sayangnya banyak orang yang mengamalkan bid'ah hasanah, giliran menyebut dirinya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa tidak konsisten sebut saja ahlul bid'atil hasanah? Ada enggak Mas mendengar gitu? Tidak ada kan? Itu namanya ketidakkonsistenan dalam berprinsip. Kalau memang ada bid'ah hasanah dalam perkara agama ini, udah kalau gitu sebut aja ahlul bid'atil hasanah. Tidak perlu sebut ahlus sunnah wal jamaah. Jelas ya? Baik. Baik. Dan ketika itu sudah disebut oleh Rasulullah SAW, Rasul pun membawakan firman Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh ini jalanku yang lurus,
ikuti, jangan ikuti jalan yang lain, tercerai-berai kalian dari jalan yang lurus itu. Itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Kemudian Syekh membawakan di sini perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Menurut Ustazuna Abdul Hakim hafizallahu taala dan juga penelitian murid beliau, ada satu buku, ini bagus nih Pak. Coba nih saya bawakan. Ini buku-buku nih aja. Wasiat Emas dan Aqidah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ini penting. Beliau membawakan perkataannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kata Syekh Abdul Qadir tentang Ahlus Sunnah ini, Ammal firqatun najiyatu fahiya ahlus sunnati wal jamaah. Firqah najiyah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wa ahlus sunnati la isma lahum illa ismun wahidun wa huwa ashabul hadis. Tidak ada nama ahlus sunnah yang lain kecuali satu nama, dan mereka adalah ashabul hadis. Cuman ucapan Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah ya kemuliaan ahlul hadis. Namun ahlus sunnah sebenarnya juga punya nama yang lain. Pada pertemuan kita sebelum dua pekan yang lalu sudah kita sebutkan. Baik. Kemudian hadis yang ucapan yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah ya'murunallahu subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala menyuruh kita an na'tasima jami'an bil Qur'anil Karim, untuk berpegang teguh dengan Al-Quranil Karim, wa alla nakuna minal musyrikin al-mutafarriqin fi dinihim syi'an wa ahzaban, agar kita tidak termasuk golongan musyrikin yang tercerai-berai pada agama mereka, berkelompok-kelompok, berhizib-hizib. Wa yukhbiruna Rasulul Karim, dan telah mengkabarkan kepada kita oleh Rasul Karim, annal yahuda wan nasara tafarraqu katsiran, orang Yahudi dan Nasara berpecah belah dengan perpecahan yang banyak. Wa annal muslimina sayaftariquna aktsaru minhum, dan yang lebih celaka lagi, kaum muslimin berpecah belah lebih banyak dari mereka. Ini dia. Wa anna hadhil firaqi satakunu aradatun lil dukhulin nar, sesungguhnya mereka ini nanti akan dimasukkan ke dalam neraka terdahulu, akan diancam dengan neraka terlebih dahulu. Jadi di sini kalimatnya mereka terancam dengan neraka, ya. Tidak pula kita memastikan bahwa kamu dan kamu neraka. Tidak boleh seperti itu. Sabar Pak, sedikit lagi. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa mereka pasti masuk neraka, tidak. Tapi terancam dengan neraka. Nah, itu penting itu kalimat. Makanya saya membawakan kalimat ini, ya. Li'inhirafiha, karena kesesatan mereka, wa bu'diha an kitabi rabbiha wa sunnati nabiha, dan karena jauhnya mereka dari kitab Rabb mereka dan sunnah nabinya. Wa anna firqatan wahidatan najiyatan minha satadkhulul jannata, sesungguhnya satu firqah golongan itu akan masuk dalam surga. Wahia al-jamaah al-mutamassika bil kitabi was sunnah as-sahihah, yaitu al-jamaah yang berpegang teguh dengan kitab dan sunnah yang sahihah. Wa amala ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan amalan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minal firqatin najiyah. Saya mengakhiri bab ini dengan, ya Allah, jadikan kami dari golongan firqah najiyah, wa wifqal muslimina li yakuna wa waffaqal muslimina la ayyakunu minha, dan semoga Allah Ta'ala memberikan taufik wa waffiq al muslimina wa waffiqil muslimina, dan berikan taufik kepada kaum muslimin la ayyakunu minha, agar mereka termasuk dalam golongan firqah an-najiyah ini. Wallahu Ta'ala a'lam bishawab. Cukup sekian, dan mohon maaf sudah 8.30, sudah 1 jam lebih, dan mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala, agar kita kokoh dalam masalah ini, Pak. Ini bahaya. Kalau tidak kokoh manhaj kita, bakduri dalam daging, dalam kebersamaan itu, ya, betul-betul membahayakan, ya. Sebab tidaklah
berada di golongan-golongan yang sesat itu, melainkan ada syaitan yang tidaklah pemahaman syaitan itu sesat itu ada, melainkan ada syaitan yang senantiasa mengajak kepada jalan itu, dan tidaklah syaitan mengajak kepada kebaikan sedikit pun. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.